Pembacaan firman Tuhan dari Bilangan 16 ayat 1 sampai 50, saya bacakan sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Korah bin Isar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan?" Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, "Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus. Dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya, dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu, Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi? Sebab itu, engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya?" Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, "Kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau pemimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami? Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang." Lalu sangat marahlah Musa, dan ia berkata kepada Tuhan, "Janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka. Dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan. Engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing persembahannya ke hadapan Tuhan, 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun, masing-masing harus membawa perbaraannya." Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya,
membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, "Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa. Masakan engkau murka terhadap segenap kumpulan ini?" Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram." Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, "Baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka." Demikian. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, "Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangkat mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan." Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, "Jangan-jangan bumi menelan kita juga." Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis kedua 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Eleazar, anak Imam Harun, supaya ia mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara kebakaran itu, lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus, yakni perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya. Kemudian semuanya itu harus ditempa tipis-tipis menjadi salut mezbah, sebab telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi semuanya itu kudus. Dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang Israel." Maka Imam Eleazar mengambil perbaraan-perbaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditempa menjadi salut mezbah. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan, dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa.
Tetapi pada keesokan harinya, bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, "Kamu telah membunuh umat Tuhan." Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya, dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, "Ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar, dan tulah sedang mulai." Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan, dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, saya akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 22. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus.
Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiphorus, Erastus tinggal di Korintus, dan Tropinus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih. Amin. Ya, baik. Terima kasih Bu Nerliana, Bu Rima, dan Bu Lucy. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paulzang. Silahkan, Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan, dan penuh dengan kemurnian hati, ya. Kalau Anda hatinya tidak murni, itulah penyebab rusaknya komunitas, ya. Penyebab rusaknya komunitas karena hatinya tidak murni, saudara. Di mana-mana awal dari rusaknya komunitas selalu karena ada salah satu orang yang atau orang-orang ya, satu atau orang-orang yang hatinya tidak murni. Ya. Jadi ketika kita membangun sebuah komunitas nanti dalam kelas apostolik itu ya, di bagian akhir itu kita ajarkan bagian membangun komunitas, karakter-karakter yang diuji, gesekan-gesekan. Selama orang ini hatinya murni, gesekan-gesekan itu nggak masalah. Ya, karena ada kasih, ada pengampunan, ada pengertian, ya. Tetapi ketika dia hatinya mulai tidak murni, masing-masing ingin mencari keuntungan itu nggak selalu uang ya, saudara ya. Cari nama, cari posisi, cari jabatan, cari apa lagi, saudara, aktualisasi diri, ya, ingin ya pokoknya kadang-kadang orang bukan karena uang loh, saudara, tapi karena pokoknya ingin dituruti, ya. Seperti orang kayak power syndrome gitu ya, seperti power syndrome, dia haus kekuasaan atau itu macam-macam ya. Jadi penyakit dalam komunitas itu macam-macam. Nanti di kelas apostolik itu nanti diajarin ya bagi ada yang ikut kelas apostolik. Nah, ya kita nggak bisa mencegah, ya, itu selalu ada, nggak bisa mencegah. Itu semua untuk memurnikan komunitas. Dan ya orang-orang ini selalu ada, ya orang-orang yang ingin memaksakan apa yang menjadi keinginannya, walaupun benar, ya walaupun benar.
Saudara, ketika Harun dan Maryam mengkritik Musa, dia nggak salah loh, saudara. Kan Musa melarang orang Israel menikah dengan bangsa lain. Dia sendiri menikah dengan orang Kus loh. Ya kan? Jadi Maryam dengan Harun itu nggak salah. Kritikannya nggak salah, saudara. Yang salah itu caranya. Ya, ketika memaksakan, ya sudah terjadi. Masa disuruh cerai? Ya kan? Lalu jawabannya, emang Tuhan bicara melalui kamu saja. Itu kan omongan yang ya kurang pas. Walaupun Harun dan Miriam ini adalah kakaknya Musa. Lalu hari ini kita lihat ya, Datan dan Abiram, Korah. Emang Tuhan bicara cuma melalui kamu saja. Dan Musa bolak-balik selalu apa, saudara? Dia sujud bertelut, dia cuma diam. Ya, dia sujud bertelut. Ya, merendahkan diri dia. Lalu saya cuma bilang, ya kalau memang Tuhan bicara lewat kamu, ya boleh. Intinya kan begitu ya. Ya silakan saja. Bahkan ketika akhirnya Tuhan menulahi Bani Korah, Datan dan Abiram, cepat-cepat Musa dan Harun itu ya, kelabakan mereka ya. Jangan sampai mati semua. Belas kasih, tetap ada cinta di sana. Nah, sama juga ya, saudara, ketika di dalam komunitas kita, ya selalu ada orang-orang, bukan saya nggak bilang biang kerok, tapi berkonflik. Orang yang berkonflik itu belum tentu biang kerok loh. Tapi respon-respon dari konflik itulah yang penting. Ya, karena setiap orang punya background, setiap orang punya cara sendiri-sendiri menanggapi konflik itu. Makanya saya selalu menyarankan semua anggota kita masuk dalam kelas apostolik supaya Anda belajar bertumbuh dalam kelas evangelis, apologetik, apostolik supaya Anda belajar bertumbuh. Ya, tertata rapi semua modul-modul kita ya Anda pelajari. Nah, balik lagi. Cuman saya yang sedang terus ya di dalam pergumulan saya. Saudara, kenapa sih setelah udah bertahun-tahun di sini ternyata Anda karakternya masih belum bisa dibentuk? Ada yang sudah lebih dari 3 tahun loh gabung di sini. Tapi kenapa Anda hidupnya masih jatuh bangun dalam dosa? Anda sendiri hidupnya tidak disiplin. Anda masih, maaf saudara ya, meminta-minta utang sana-sini. Aduh, saya kalau begitu dengan orang lama, terus bilang saya mau utang, saya itu langsung puyeng kepalanya. Aduh, kamu dari kemarin saya khotbah itu, kamu kupingnya nggak dengar apa ya? Saya itu kadang-kadang nggak ngerti kalau Anda masih suka utang-utang ya. Anda sudah 3 tahun di komunitas ini, tapi masih sering utang-utang sana, utang sini. Ya, harusnya jangan ya. Anda tiap hari mendengarkan khotbah, tiap hari Anda mendengarkan, harus itu ya saudara ya, lakukan, jangan cuma dengerin doang. Masalahnya belum tentu dengerin juga kan, 3 rakaat tidur kan. Dengerin kan, bagus kalau Anda dengarkan YouTube-nya diulangi, tidur bablas. Orang datang cuma syarat doang kok. Nah, repot. Kalau udah gitu repot, jangan. Saudara masuk dalam komunitas ini adalah komunitas belajar. Tiap hari Anda diajarin praktis, kehidupan praktis untuk dilakukan. Saudara, yang saya ngomong itu nggak bullshit, saya sudah melakukannya. Saya sudah memberi contoh kepada Anda bagaimana meresponi konflik. Diam, rendah hati, jangan buru-buru keluar, jangan buru-buru nyerah. Sudah dibilangin bolak-balik setiap hari. Yang membuat saya sedih setiap kali konflik pasti keluar. Tadinya di sini baik-baik, nggak jadi pengurus. Begitu ada konflik, udah nggak di sini lagi. Hilang seorang-orangnya. Dan itu bikin saya sedih. Harusnya kan Anda kalau berkonflik pun nggak perlu pergi kan. Contoh tuh Markus. Markus ini berkonflik dengan Paulus, saudara ya. Tapi kan tetap mereka bisa sama-sama. Ya kan? Bisa sama-sama. Bahkan Paulus berkata, ayo kirim Markus ke sini. Padahal Markus ini pernah ninggalin Paulus loh. Waktu perjalanan misi. Tetapi Paulus nggak benci. Konflik itu ya konflik saja. Ya, jangan ada kebencian, jangan ada kemarahan, jangan ada dendam, jangan ada sentimen terus
pokoknya yang kamu kerjakan salah semua, apalagi Anda tidak mau ngomong-ngomong, nggak mau ketemu, waduh, itu menunjukkan Anda belum dewasa, ya. Jadi sebetulnya di dalam komunitas kita tiap hari, ya, dalam interaksinya itu melatih kita untuk menjadi dewasa loh, saudara. Sekalipun ada yang sudah senior, belum tentu dia dewasa loh. Sudah senior pun belum tentu dewasa. Anda sudah lebih lama dari belum tentu, saudara. Yang kita harapkan terus diingatkan setiap hari ketika berkonflik, jangan sampai mundur. Ya tetap saja terlibat di dalam aktivitas kita. Karena ketika Anda mundur dan menghilang, ya orang kan bertanya-tanya, apakah saya dirugikan? Oh, saya kan jadi pergunjingan. Kenapa pengurus semuanya pada keluar misalnya kan? Saya juga pusing, saudara ya. Saya pusing. Padahal banyak orang berkonflik pun gara-gara saya loh. Ya, konflik gara-gara saya loh. Saya ingat sekali dulu ceker babi sama kapal oleng. Si ceker babi sama kapal oleng, dulu ini mereka berantem gara-gara masalah Linda Surabaya, saudara. Gara-gara Linda Surabaya ini loh, si Amin Wijaya sama si Alengso berantem. Lalu, ya kan, si Alengso belain Pak Honggo, Amin Wijaya belain Linda. Tapi mereka berantem, si Amin Wijaya mutung keluar karena diputusin sama Alengso. Kemudian tiba-tiba dua-duanya hilang, mundur, ngamuk-ngamukan, mutung-mutungan. Kemudian bersatu lagi mereka berdua lagi musuhin saya di channelnya orang Islam, saudara. Kan kupluk ini, saudara, kucuk ini. Mereka berantem, mereka keluar, lalu mereka busuk-busukin saya di channelnya orang Islam. Nah itu biasa terjadi ya, dalam komunitas itu selalu begitu. Saya bilang, lah wong mereka ribut ini gara-gara masalahnya Linda sama siapa dulu saya lupa namanya, orang lama kita ya. Mereka berdua, yang satu belain Linda, satunya belain orang lama itu. Saya lupa namanya ya, Pak Honggo apa siapa dulu ya. Terus mereka bertemu-temutungan, dua-duanya keluar, tiba-tiba dua-duanya bersatu lawan saya. Sebentar, saya salah apa ya sama kamu ya? Saya salah apa sama dia? Nah, belakangan banyak orang ya, mundur, karena nggak cocok sama orang lain, mundur, tapi terus nyerangnya saya bingung malah. Kalau Anda lihat itu Owen Fang tuh, jelek-jelekin kita tiap hari, misu-misui saya tiap hari, saya bingung saya salah dia apa ya. Sampai sekarang saya nggak tahu salahnya saya sama dia apa. Jangan Anda ketika berkonflik sama orang, lalu Anda menutup silaturahmi, saudara. Satu orang itu tidak akan tahu salahnya. Oh, dia akan tahu sendiri. Nggak tahu, saudara. Kan dia tahu sendiri sudah besar. Tak jamin ketekan leher saya, saudara. Nggak bakal tahu kalau kamu nggak kasih tahu. Kalau lagi berkonflik, kamu jangan mutlak putus silaturahmi, saudara. Nggak boleh, saudara. Itu tandanya kamu masih anak-anak, apalagi mungkin malah kamu belum lahir baru. Tak jamin itu. Kalau Anda sedang berkonflik di dalam satu komunitas, ya harus ada pemberesan. Anda mungkin nggak bisa kerjasama dengan orang itu, tapi Anda tidak boleh bermusuhan dengan orang itu. Ya, saudara ya. Saya belum tentu bisa kerjasama dengan seseorang, ya. Tapi saya tidak bermusuhan dengan dia. Saya dengan Muri Wali, tadi saya baru ke tempatnya Muri Wali ya di Ampen ya. Saya jemput ajak makan. Oh, saya sama dia frontal ya. Anda tahu saya sama Muri Wali. Muri Wali itu saya, tapi kita nggak usah bermusuhan. Masalah dogma kan, wah kita bumi langit saya sama Muri Wali kan. Dia sangat ini sekali, saya freestyle, kalau dia mah ngotot ya. Terus keras. Tapi kan saya nggak musuhan dengan dia. Ya kan? Jadi kalau kita nggak bisa kerjasama, nggak usah bermusuhan. Saya nggak ngerti kalau kalian nggak bisa kerjasama terus bermusuhan. Seperti Paulus dengan Markus, itu contoh yang baik. Ya. Karena hari ini kamu nggak cocok dengan masalah itu karena mungkin belum sama. Setahun lagi belum tentu loh, saudara. Ya itu kayak Amin Wijaya sama kapal oleng.
wah, bentrok ya kan, ribut masalah Linda. Terus dia keluar mutung. Tiba-tiba rukun mereka kan. Rukunnya apa? Rukunnya di channel Islam nyerang saya. Musuh dari musuhku adalah temanku. Itu bahkan dalam hal yang negatif loh. Bahkan dalam hal yang negatif saja. Nah sama, Anda hari ini mungkin nggak bisa kerjasama dengan si A. Ya sudah diam dulu. Ya sudah, aku nggak bisa kerjasama dengan dia. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya kan nggak usah dipaksa. Ya tetap nggak usah hilang, nggak usah pergi. Karena suatu ketika setahun kemudian, 3 tahun kita nggak ngerti. Mungkin Anda justru malah itu adalah temanmu yang terbaik. Ya, mungkin adalah kronimu yang terbaik. Bu Lianti dengan Pak Stefan itu musuh bubuyutan dulu ya, 6 bulan berantem terus tiap hari. Bukan berantem ya, semoga ngomong gak ada yang nyambung. Tetapi karena dua-duanya bertahan, sekarang mereka itu partner terbaik, saudara. Damaris itu langsung langsung bagus sekarang. Ya, bahkan saya udah nggak pernah lagi tuh mereka meeting mah udah saya ditinggal, udah cuma ngasih tahu saja kita mau begini Pak, udah ya udah, ya kan? Itulah kedewasaan, ya itulah kedewasaan. Kalau Anda berkonflik, ya kalau Anda tidak cocok kerja bareng, belum tentu kamu selamanya nggak cocok, loh, saudara. Hari itu, karena ukurannya kan levelnya beda, atau perspektifnya berbeda. Tapi jangan pernah kamu putus itu hubungan. Kalau kamu putus hubungan, terus kamu nggak mau komunikasi, terus bagaimana kamu bisa tahu salahnya dia apa? Oh dia sudah tahu, sudah besar, nggak mungkin, nggak mungkin. Kemungkinan kamu yang nggak benar, saudara. Sementara orangnya membuka diri untuk berkomunikasi. Yang kamu berkonflik itu membuka diri, sedangkan kamunya nggak mau. Ya, saya tuh tiba-tiba saya Saifuddin blok nomornya saya. Tiba-tiba Owen blok nomornya saya. Amin Wijaya blok nomornya saya. Alengso blok nomornya saya. Saya nggak ngerti tuh orang tiba-tiba nggak mau komunikasi ya, saudara ya. Itu namanya orang yang tidak siap untuk berrekonsiliasi. Tiba-tiba blok nomor. Ya, saudara. Supaya kalau blok, gimana aku salah apa sama kamu? Gimana cara ngomongnya coba, saudara? Ya, dengan saya Fudin. Edin, aku salah apa sama kamu sih, Din? Susah kan? Saya mau ngomong apa coba? Orang di blok komunikasinya. Ya kan? Nah, akhirnya kan diadu domba sama orang Islam kan? Kan compong, saudara. Kan goblok ini orang begini. Amin Wijaya dulu, langsung saya di blok, saya nggak bisa komunikasi. Setiap kali saya samperin ke TikTok dia ada TikTok siapa saja saya samperin dia langsung pergi. Terus gimana coba caranya? Masuk surga nggak kira-kira orang ini? Ya enggak lah saudara. Kan dia masih ada kebencian. Nggak bisa saudara. Masih ada barrier kan. Masuk surga nggak? Enggak lah. Kamu pikir surga itu bisa kompromi dengan begituan? Nggak bisa saudara. Kalau kamu masih ada blok, masih ada gap sama orang, kamu nggak bisa masuk surga loh saudara. Alengso di blok nomor saya. Saya bilang, rumah dekat di sini saudara ya, nggak usah nyebrang pakai pesawat terbang. Rumahnya dekat, cuma 2 jam dari sini naik mobil. Gimana ketemu, saya nggak tahu rumahnya dia. Dia tahu rumahnya saya nggak tahu rumahnya dia. Gimana coba mau ketemunya di blok begitu. Ya kan? Nah misalnya seperti itu. Saya kecewa, enggak. Saya selalu membuka diri untuk rekonsiliasi. Kalau mereka nggak mau ya, emang gua pikirin. Gitu. Dulu saya tertuduh, saudara ya. Dulu ya, saya pernah lagi SMP itu, SMA, saya persekutuan doa. Saya kan ikut sama si Adi Priwono itu, lawyer kita itu ya. Ada temannya dia, tiba-tiba nggak suka sama saya. Saya didiemin, saudara. 6 bulan saya didiemin coba. Saya tanya, aku salah apa sama kamu? Jadi setiap kali datang dia ngobrol sama orang, begitu aku ngajak ngobrol dia diem. Saudara. Dulu saya tertuduh, sampai saya, aduh tolonglah please, salahku di mana? Dulu aku begitu, saudara. Terus setelah saya ngerti, ternyata memang ada orang-orang yang kupluk begitu, saudara. Yang tidak mau berrekonsiliasi. Yang begitu nggak usah ditanggepin. Yang penting kamu sudah nanya, aku salah apa sama kamu? Kalau dia nggak mau jawab, ya sudah. Itu bukan urusanmu dengan dia, itu urusan dia sama Tuhan. Kamu sudah beres.
Nah, itu sama tuh Datan, Abiram, Bani Korah, ujuk-ujuk kan tinggal ngomong baik-baik. Musa aku nggak setuju dengan yang begini. Itu mah nggak langsung jeder begitu saudara ya. Langsung buah diteladung. Tak usah ngomong saja baik-baik. Aku nggak setuju tuh kamu ngomong begini karena kita sudah begini. Kan enak kan? Kamu ini kan gua langsung mutung jeder hilang. Lalu bagaimana mau rekomendasi? Lalu kamu tahu nggak kenapa dia bikin begitu? Kan dia tahu sendiri? Nggak tahu. Nggak tahu, saudara. Kasih tahu ya, sekarang kita cerita suami istri. Kamu pikir istrimu tahu? Kamu pikir suamimu tahu apa yang kamu mau? Enggak, saya ngajari anak itu bertahun-tahun. Jangan pikir kamu tahu aku tahu apa yang kamu mau loh kalau kamu diam saja. Kalau kamu diam saja, ya, aku akan lakukan hal yang sama beratus-ratus kali aku lakukan hal yang sama. Tak jamin saya bilang. Rasain kamu. Saya bilang begitu, saudara. Kalau kamu tidak kasih tahu saya salahnya apa, dan kamu cuma sakit hati saja, sampai nanti kita mati, saya akan menyakiti kamu dengan cara yang sama, dan saya tidak tahu saya menyakiti kamu. Kamu harus belajar ngomong. Simpel ya. Nah, Anda lihat sekarang di TikTok ya orang-orang Islam itu. Dia kalau nanya, kalau ini nyurang ngomong terus, ayo jawab, ayo jawab, ayo jawab, mau nanya terus. Begitu saya jawab, dia nanya terus. Dia nggak mau dengar. Satu, saudara. Ternyata ya orang bertanya itu tidak mudah. Nanya saja salah. Bertanya saja susah loh, saudara. Anda mau nanya, Anda mau ngomong, mau komplain atau mau ngomong saja itu susah loh, saudara. Anda suami istri, Pak, itu kaos kaki jangan taruh di situ, taruhnya di sana. Ini bolak-balik kaos kaki taruhnya di meja makan. Kaos kaki bau busuk, banyak eksipnya lagi. Bagus cuman eksim, saudara. Kusta taruh di meja makan. Taruhnya sebelahnya ayam lagi. Aduh, semua ndase. Anda kan cuma tinggal ngomong, tiba-tiba besok minta cerai. Ya gue kucur, saudara. Saya minta kucur. Ngomong, nggak berani kan ngomong kan? Kenapa Anda nggak berani ngomong coba? Ya kan ngerti sendiri sudah bisa nggak ngerti, saudara. Bagi beberapa orang, naruh kaos kaki di meja makan itu nggak masalah. Oh, bagi saya itu haram jadah, tapi banyak orang yang nggak masalah. Dan dia nggak tahu kalau dia salah. Dia saben udah diomongin pun dia masih tetap taruh itu, saudara, kaos kaki di meja makan. Ya, mungkin meja makannya perlu dibakar. Meja makannya perlu dibakar. Tadi baru dia mau taruh di mana ya? Dia bingung naruh meja makannya di mana. Mungkin dia baru mikir. Saya dulu waktu kecil disuruh nutup pintu ya sama papi saya. Rumah kami kecil. Jadi kalau buka pintu kan langsung ke blok semua jalannya, saudara. Langsung ke blok semua. Jadi suruh nutup pintu. Ya. Nah, saya tuh selalu malas nutup pintu. Ya, kenapa? Pokoknya kalau pintu jadi namanya anak kecil saya begitu ya. Suatu hari saya pulang sekolah, pintunya nggak ada. Loh, pintunya mana, Pi? Dengan polosnya. Saya nggak tahu, papi saya lagi berembet, lagi pengen ngaplok tuh, saudara ya. Pintunya dicopot, saudara ya. Taruh di belakang rumah. Nggak dipasang 3 hari 3 malam. Kamar saya nggak ada pintunya. Nyamuk ya banyak sekali. Terus saya masih nggak ngerti salahnya di mana. Pintunya kok ya, lagi diperbaiki ya. Masih gelegat-gelegat gitu ya. Terus suaminya saya sudah diem saja, semuanya pada diem. Nah ini nih, tapi saya juga enggak ngomong ya. Kan tinggal diomongi, papi marah kalau kamu tidak tutup pintu. Ini mah diam-diam dicopot, nggak tahu di apa, diem 3 hari 3 malam ya diam. Hari ketiga saya baru ngerti kalau papi saya marah. Nah ini sama istri-istri ngomong, jangan naruh kaos kaki di meja makan, jangan meja makannya digadai langsung dijual. Ngomong, susah ya ngomong ya, saudara ya. Susah, saya ngomong sama anak itu puluhan tahun. Kamu ngomong, kalau aku salah, salahnya di mana? Kamu ngomong. Kamu enggak ngomong, saya akan lakukan hal yang sama. Kedua, kalau kamu sudah ngomong, kamu dengar, belajar dengar. Susah ya dengar ya, susah.
Itu orang Islam itu di TikTok itu kupluk-kupluk itu loh. Dia jawab, saya jawab balik, ngomong terus, saya belum jawab, dia nanya lagi, saya belum jawab, udah nanya lagi, pertanyaan lagi, ada 20, 30 pertanyaan, setiap saya mau jawab, dia sudah nanya lagi, nanya pertanyaan yang lain. Kan kucluk, kamu nanya tapi kamu nggak mau dengar jawabannya. Hati-hati, saudara. Kalau kamu lagi ngomong sama suami kamu, sama istri kamu, lalu dia jawab, kamu dengerin. Jangan kamu nerocos terus, saudara. Dengerin. Ternyata mendengarkan susah ya. Coba kamu belajar dengerin. Iya Pak, saya biasa Pak dengerin suami saya Pak, Pak istri saya bawel, saya biasa denger. Ah, enggak, kamu nggak dengerin, itu masuk kanan keluar kiri keluar kanan. Kamu nggak lagi dengerin itu. Ya, kamu anggap itu radio bodol. Didengerin yang benar, didengerin. Ya. Satu, ngomong susah ya. Dua, dengerin juga susah. Ya kan? Harus belajar, saudara. Ketiga, kalaupun sudah ngomong, sudah dengerin, nggak cocok, ya, ya sudah tarik ulur dulu, jangan terus dipus terus, pedot, saudara. Kalau kolor itu jangan ditarik, sudah nyangkut di sana, belum tentu itu kolor yang salah, jangan-jangan nyangkut, pedot nanti kolornya, saudara. Ya, saya suka bilang ya, kalau apa-apa, saya bilang sama anak saya, sama suka apa suka tarik ya, kalau ada apa kabel itu kalau lagi keras itu tarik putus. Saya bilang, kalau ada sesuatu yang keras, ya kamu jangan paksa, cek dulu apa yang salah. Nangkep nggak saudara? Siapa di sini kalau narik kabel langsung tarik aja begitu saudara. Narik headphone kan headphone kabel lah. Sekarang mah nggak mesti headphone kabel ya, kayak bluetooth itu kayak kabel. Kalau begitu nyangkut Anda dari laci tarik, jangan langsung ditarik begitu, pasti putus. Pelan-pelan dilihat ada apa di dalam laci itu, dirokok dulu. Wih, langsung ditarik, dia putus, saudara. Nangkap ya, sesuatu yang nyangkut, sesuatu yang stuck, sesuatu yang tidak pas, walaupun sudah ngomong, sudah dengerin, tapi masih ada masalah. Dicek dulu satu-satu, ditungguin. Jangan langsung ditarik, dengerin, saudara. Ya, kalau nggak itulah konflik. Makanya ada peristiwa-peristiwa Bani Korah, Datan, Abiram. Artinya ada komunikasi-komunikasi yang sumpah. Musa sudah merendahkan diri dengar, sudah menjelaskan. Dia ngotot, putus, saudara. Putus, rusak komunitasnya. Ya kan? Sama ya, mau rumah tangga pun rusak, cerai akhirnya. Coba, udah cerai nyesal, aduh, harusnya jangan gini ya. Kalau udah cerai, anak-anaknya udah jadi korban. Padahal kalau ditungguin sebentar kan nggak perlu cerai. Ya padahal kan masalah, coba seringkali perceraian itu masalah sepele sekali loh. Tapi masalahnya disepele tapi ditunda-tunda, ditumpuk-tumpuk. Jadi masalah nggak sepele lagi. Padahal cuma satu, belajar ngomong. Dua, belajar dengar. Tiga, kalau ada yang stuck, jangan dipaksa, diamkan dulu. Diamkan dulu tapi dicari solusi, jangan cari siapa salah. Simpel ya. Itulah ceritanya tentang Abiram. Itulah ceritanya komunitasnya Paulus itu dengan Markus, dengan Alexander. Aduh, ruwetnya minta ampun, saudara. Komunitas itu disitulah karakter Kristus akan terbentuk. Ya, belajarnya di sini, saudara ya. Belajarnya di sini. Nah, jam berapa? Ya, saudara ya. Wah, mantap ya. Bentar, ini jam berapa nih? Waduh, udah lebih 2 menit. Saudara, saya mau kasih pengumuman ya. Kita ini kan sebuah komunitas. Ini kan kita kan komunitas ya. Anda yang baru masuk, atau Anda siapapun Anda, orang lama, orang baru, jangan kasih informasi yang lain. Karena di tempat kita ini ada banyak sekali informasi, saudara ya. Sebab Anda tadi siapa itu ada kasih pengumuman beasiswa, nanti orang bingung. Dan kita ini orangnya terbatas yang untuk menjawab begitu. Ya nanti ada ini orang nanya ini dikira ini, padahal itu bukan programnya kita.
Anda itu lagi mengganggu kita. Akhirnya orang punya informasi banyak bingung. Kita itu tidak saling kenal di sini. Jangan terlalu banyak informasi. Satu, kita nanti bingung, Anda nanti bingung. Katanya komunikasi loh ini. Ini kan saya ngomong. Orang nanti bingung karena kita punya program, lalu kamu tambahin lagi, timpahin lagi, program dari mana, antah berantah, si kunyul, si kuntul, si kunyil, si kunyul, si ucrit. Kita bingung semua. Ternyata program ini bukan punya kita semua, yang ditanyakan itu kita bingung, akhirnya kita bertengkar sendiri. Bertengkar loh akhirnya, saudara, gara-gara program-program yang nggak jelas dari mana. Dan kita pernah kejadian ya, ya pernah kejadian ada penipuan, ya. Ternyata bukan kita yang bikin. Ya, ada program beasiswa lah apa, ternyata penipuan, kamu dimintain duit. Ya, ketiga, sebabnya jangan ya, kalau ada informasi-informasi itu nggak etis, saudara. Ini kan kita punya komunitas. Lalu Anda masukkan pengumuman gerejamu, ada gereja lain, Anda terima bantuan dari kita. Lalu Anda pamer-pamer gerejamu yang kere itu. Kere, duitnya semuanya banyak, tapi kamu sendiri nggak dirawat sama gerejamu kan? Dirawatnya kan di sini kan? Lalu kamu sok-sokan pamer gereja, aktivitas gerejamu, itu namanya kamu nggak tahu malu, saudara. Ya nggak tahu diri lah. Kamu dapat bantuan di sini, lalu kamu pamer-pamer gerejamu yang nggak mau bantu kamu. Itu namanya nggak sopan. Saya ngomong terus terang loh, saudara ya. Ini komunikasi, tak ajarin. Saya ngomong to the point, ya. Anda tersinggung, Anda salah. Ada orang diam-diam langsung kamu di-remove. Salah, kamu tak omongin sekarang. Kalau kamu terima bantuan di sini, lalu kamu pamer-pamer gerejamu, itu namanya kamu tidak etis, saudara. Kamu jangan pamer-pamer gerejamu di sini. Nyatanya gerejamu kan tidak bantu kamu, kan? Yang bantu kan kita, kan? Itu loh, saudara. Nangkep nggak? Itu namanya nggak etis. Ya, ulang ya. Satu, kita punya banyak program, lalu kamu bikin pengumuman sendiri. Terus orang pada nanya sama kita malah plonga-plongo. Akhirnya terus kenceng-kencengan, akhirnya berantem kita. Karena nggak taunya di programnya bukan dari kita. Dua, pernah terjadi penipuan masalah beasiswa. Jadi jangan kasih program itu, saudara. Ya, jangan kasih program lain. Dan kita tidak bertanggung jawab untuk program yang tidak diumumkan secara resmi. Kita nggak tanggung jawab loh, sudah wanti-wanti ya. Ketiga, kamu dapat bantuan di sini, kamu umumkan aktivitas gerejamu atau program dari gerejamu sendiri yang berbeda. Itu namanya nggak tahu diri. Saya ingat dulu Pak Gindo. Itu namanya orang nggak tahu diri, terima bantuan di sini, tapi jelek-jelekin kita. Nah, itu juga sama tuh kan. Nanti saya ngomong langsung ke orangnya ya. Orang ya kalau ngomong langsung yang jelas, nggak usah sindir-sindiran. Dalam berkomunikasi suami istri jangan sindir-sindiran, malah sakit hati, saudara. Ngomong apa adanya. Memang iya. Pak, gak usah nyindir, Pak. Saya nggak nyindir, memang saya sebut namanya, tapi nggak nyindir. Saya nggak nyindir, saya sebut namanya. Nggak nyindir, memang itu ada terjadi. Ya, itulah komunikasi. Kita nggak suka loh, aku nggak suka loh begini. Saudara, kalau ada lagi, ya, ada yang namanya Harry. Ya, saya sebut namanya, saudara ya. Harry ini komunikasi dengan satu orang, saya lupa namanya, satu ibu, lalu ditidurin, saudara. Berhubungan seks, kopi darat. Lalu, loh, Harry ini siapa, kata si ibu ini. Loh, kok bisa, iya, ada di konseling, nggak taunya si Harry ini tidurin si ibu ini, saudara. Udah gitu, si Harry ini ternyata nggak punya duit, kere, saudara. Cuman morotin duit. Wah, pusing nggak, saudara? Hati-hati, saudara ya. Di dalam Timotius dikatakan ada orang-orang yang masuk ke komunitas-komunitas, lalu dia kayak orang baik lah, kayak malaikat, kayak malaikat, untuk tidurin orang-orang, perempuan-perempuan yang syarat dengan hawa nafsu, katanya Paulus. Jadi hati-hati, saudara ya. Ini, Anda kan tidak kenal satu sama lain. Hati-hati, saudara. Ada orang lama kita, saya tidak pernah ketemu orangnya, tapi dia orang lama kita. Satu-satu perempuan yang capi-capi, yang montok-montok itu, ya dirayu-rayu sama dia.
Akhirnya orang ini sudah nggak pernah saya ajak ngomong lagi, saudara. Yang ngasih laporan nggak cuma 2 orang, banyak kan tidak saling kenal orangnya. Dirayu-rayu, mau dicabulin. Hati-hati saudara ya, tidak semua orang di dalam komunitas itu hatinya murni. Ya, nah ini saya kan komunikasikan. Nah itulah contohnya berkomunikasi saudara. Anda nggak suka, Anda ngomong, dikomunikasikan. Ya, nah, orangnya sudah nggak sama kita, ya. Tapi kalau yang Heri itu udah kelewatan ya, makanya saya kasih tahu. Nah, kalau orang ini masih kelewatan, saya sudah janji. Kalau orang ini masih melakukan hal yang sama, akan saya umumkan, saudara. Saya sudah bilang ya, bagi Anda yang mencabuli, yang dengan kurang ajar, akan saya umumkan. Saya nggak main-main, saudara ya. Akan saya umumkan. Supaya orang ini hati-hati. Blacklist. Kemarin masuk lagi ya, namanya Heri itu yang botak itu loh. Langsung blacklist, langsung kita remove, block. Ya, Heri botak. Nah, mungkin ya keriting, ini ya botak itu ya. Matanya rada-rada sipit begitu. Hati-hati saudara ya. Kita omongkan, hati-hati karena ini penjahat kelamin. Jadi orang-orang ini masuk ke dalam komunitas-komunitas, minta-minta uang juga. Seri pernah menjual obat kuat, saya nggak tahu ya. Hati-hati saudara ya. Makanya masuk-masuk informasi di sini apa ya, yang informasi yang nggak baik itu. Ini kita komunitas-komunitas online. Anda tidak kenal satu sama lain. Saya dengan Bu Lianti aja baru ketemu kemarin di sini karena datang ke Belanda dengan Ibu Mantu, dengan Ibu Marjuni. Ya, jadi kita itu harus selalu hati-hati, jangan langsung sembarangan. Hati-hati ya saudara ya. Jangan kamu pikir ini apa namanya, waduh, ini pasti nih ya Pak Weles Ang ini orang baik, belum tentu saudara. Memang ganteng tapi belum tentu. Walaupun saya percaya Weles Ang. Oh ini Pak David ini ganteng pasti orang baik. Ya belum tentu saudara. Oh ini Paul ini udah khotbah baik, belum tentu. Saya pun belum tentu orang baik. Jangan sembarang percaya. Makanya kita bikin sistem. Nah makanya Anda tadi yang ngasih apa broadcast di sini, host, co-host, langsung di-remove saja orangnya. Itu menggunting dalam lipatan nggak sopan. Langsung di-remove aja. Nggak usah pakai bak bibu, ini orang udah, oke, berarti niat datang ke sini bukan mau berkomunitas, orang ini mau tebar pesona. Jangan remove aja. Itu ya. Serius ya, saudara ya. Itu untuk menjaga merawat komunitas kita. Dari samping tadi ya. Jadi komunikasi, ngomong, ya, ya, dan masih ada banyak sekali penyakit-penyakit yang dalam komunitas. Komunitas adalah sebuah taman, mau itu rumah tangga, mau itu gereja, mau itu komunitas apa klub sepeda gunung, komunitas masak, pokoknya itu sebuah taman. Kamu harus merawat tiap hari. Oh, dipangkas ini, dipotong ini, potong ini. Tapi jangan cuma ditebang ya, taman ditebang semua gundul, saudara. Istri saya marah-marah sama saya. Oh, saya pikir pohon itu pating curungat-curungat, saya nggak senang, tak potongin semua, ngamuk istri saya. Iya, pating curungat-curungat yang dipotong semua, nggak tahu ya nggak tumbuh lagi. Ternyata tanaman ya lagi berbunga dipotong semua ya juga jangan dipotong semua, tapi kita harus tahu mana yang dipotong mana yang enggak. Itu loh saudara, itu komunitas, mana yang dipotong mana yang enggak. Semuanya main potongnya bablas bubar semua, ini 130 orang hilang semua sudah dipotong semua. Bunuh saya tidak suka sama Purima, langsung di remove. Dulu siapa itu yang suka remove Tanya itu ya, ada yang namanya Tanya itu yang di komunitas itu semua di remove sama dia, saya nggak suka sama orang di remove. Nah, ya jangan ya, makanya Tanya nggak boleh jadi co-host sekarang, semua di remove sama Tanya. Oke, thank you Pak Awe ngikutin. Nah, ini namanya dikomplain kan komunitasan gitu. Terima kasih, God bless you.